Tidak mengapa. Nanti boleh bagi title ya. Oke, ya. Selamat pagi semuanya yang di dalam Facebook, tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang saya kasihi, dan saudara dan saudari di dalam kebaktian ini juga. Pagi ini hari Minggu 30 hari bulan April ya, tahun 2023. Selamat pagi sekali lagi. So adalah baik mungkin kita yang beramai-ramai di dalam kebaktian ini juga mengucap selamat pagi dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di dalam Facebook. Boleh? Oke. So, kita mengucap. Katakan selamat pagi. Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Saudara dan saudari seiman. Yang kami kasihi. Di luar sana. Di mana-mana. Amen. Beri tepukan. Haleluya. Ya hebat ya. Itu gereja ya. Daripada gereja Silkandis Baptist Church. Nama yang lama kami adalah Silkandis Fellowship. So saya Pastor Miller Likup. Alright. So pagi ini tajuk khotbah saya. Sebelum itu saya mau merujuk kepada perjanjian baru di dalam Matius pasal 16 ya. Matthew chapter 16. Ya. Just siapa yang mengambil nota tolong tulis pasal 16, Matius 16 ayat 13 sampai 19. Amin. So kita terus masuk dalam firman Tuhan ya. Haleluya. Kita dengar dengan telinga. Yesus selalu mengulang ya. Dengar dengan telinga benar-benar. Kadang-kadang kita dengar seolah-olah dengar tetapi tidak dengar ya. So kita mengingatkan satu sama yang lain. Yes. So ini adalah Yesus membawa murid-muridnya bersama mereka sampai kepada daerah kawasan yang dipanggil Caesarea Philippi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia adalah Caesarea Philippi. Dan di sana Yesus menanya kepada muridnya. Dia tanya, bagi orang, siapakah saya ini? Kata Yesus. Ya. Bagi orang, apa kata orang tentang saya ini? Jadi murid-murid dia menjawab, ada yang mengatakan kamu ini Yesus, kamu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan pula kamu adalah Nabi Ilya. Ada juga yang mengatakan kamu Yesus adalah Jeremia, Nabi Jeremia. Ada pula yang lain mengatakan kamu adalah salah satu daripada nabi-nabi. Jadi semua orang ramai di sana di Israel, pendapat mereka tentang Yesus adalah nabi. Karena di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, orang Israel, pengetahuan mereka pada masa itu, Allah bercakap kepada mereka melalui nabi-nabi. Itu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Tetapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus datang, Allah bercakap kepada semua bangsa di dunia ini melalui anaknya. Siapa nama anaknya? Yesus Kristus. Jadi banyak pendapat ya, pengetahuan orang ramai di luar ini, di sana tentang Yesus. Kamu nabi, kamu inilah. Tetapi apa kata gereja? Apa kata kamu? Yesus tanya murid-muridnya, apa kata kamu? Siapa saya ini? Mereka diam sebentar. Tiba-tiba Simon bin Yunus, Simon ba Jonah. Itu ba min bin. Bin itu adalah anak. Simon bin Yunus menjawab, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kamu adalah Mesias. Dia memberitahu Yesus. Mesias berartinya di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, Mesias artinya yang diutus, yang dihantar Allah, yang mencipta seluruh alam semesta dan segala isinya, yang diutus Allah dan diberi kuasa oleh Allah
untuk menghapuskan segala dosa manusia. Anak Allah yang hidup, kata Simon. Itu Kristus, itu Mesias, itu Yesus yang diberi Allah kuasa untuk menghapus segala dosa manusia. Sebab semua manusia berdosa. Bagaimana? Di atas salib, ya. Oke. Dan kemudian Yesus mengata, Simon bin Yunus, yes? Yesus mengata, oke. Saya mau membaca ayat 15, ayat 16, ayat 17. Kata Yesus kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau, blessed are you, diberkatilah engkau, Simon, yes, bin Yunus, sebab manusia yang bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Jadi Simon yang kenal, yang mengetahui siapa Yesus sebenarnya, yaitu Mesias ataupun Kristus, dia mengetahui itu. Yesus mengatakan, bukan manusia, bukan dari dunia ini kamu menerima wahyu itu. Siapa yang memberitahu kamu bukan manusia, tetapi Bapakku di sorga, Allah Bapa di sorga. Amen. Jadi semua wahyu ataupun kalau kita mau mengetahui tentang Yesus, Allah di sorga perlu menyatakannya dengan kamu dan saya. Sampai sekarang, bagaimana Allah menyatakan Yesus ini adalah Mesias? Melalui Roh Kudus. Amin. Sampai sekarang Allah menyatakan, Allah mewahyukan, Allah memberitahukan gerejanya, mereka yang percaya. Siapa sebenarnya Yesus? Siapa sebenarnya Allah? Siapa sebenarnya Roh Kudus? Melalui Roh Kudus. Saya mau membaca itu 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sehingga 10, ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 hingga 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yaitu mata, oleh mata manusia, ya. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Siapa yang mengasihinya? Ada di sini mengasihi dia, di luar sana? Semua disedia Allah pada orang yang mengasihinya. Misteri ini. Berarti orang yang tidak percaya, Allah tidak menyatakannya. Itu sebab banyak orang di dunia mengatakan ini tentang Allah, tentang Yesus. Kenapa? Wahyu hanya diberi oleh Roh Kudus dari Allah kepada mereka yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Amen. Karena kepada kita, siapa kita? Halo? Gereja, Kristen, mereka semua yang percaya pada Yesus adalah kita di sini. Ya, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. So, bagaimana Allah menyatakannya, mewahyukannya, memberitahu manusia, yaitu khususnya Kristen, gereja, tentang hal-hal yang di dalam diri Allah. Bagaimana? Oleh manusia kah? Kita baru dengar. Oleh Roh Kudus. Ya, so fokus, dengar. Penting. Penting. Itu sebab kalau ada orang hanya datang ke gereja begitu, mendengar sampai pikir yang lain. Jangan pikir Allah mengatakan sesuatu kepada kamu. Siapa besar, kamu kah ataupun saya? Banyak kita, we take for granted. Bertobat.
Oke. Jadi Allah mengata, Simon Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Amin. Begitu juga sampai sekarang. Bagaimana Bapa di surga oleh Roh Kudus boleh mengatakan sesuatu misteri yang dari surga kalau kamu dan saya tidak pernah bergaul dengan dia. Kan? So ini gereja. Boleh kan? Bukan hanya keluar masuk hari Minggu, tiap minggu pulang rumah. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Why? Kamu tidak mendengar. Kita tidak mendengar apa yang diwahyu oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus kepada gereja. Ini serius. Oke. Jadi kemudian Yesus mengatakan ayat 18, Aku pun berkata kepadamu, and I also say to you that you are Peter. Engkau adalah Petrus, itu bahasa Yunani. Petrus artinya batu kecil. Dan di atas batu ini, itu. Dan di atas batu ini adalah Petra. Petra adalah batu besar. Apa kata Yesus? Aku akan mendirikan jemaatku, yaitu gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, dalam satu bahasa, kita boleh mengatakan begini. Engkau adalah batu kecil, Petrus, kau batu kecil. Dan atas Petra, batu besar ini, aku akan mendirikan gerejaku. Siapa batu besar itu? Yesus, bukan Peter. Tetapi Yesus menggunakan murid-muridnya. Jadi, Yesus sendiri mengata, dia akan mendiri, membangun apa? Gereja. Gereja siapa? Jemaatku, kata Yesus. Siapa punya gereja? Dan alam maut tidak akan menguasainya. The gate of hell shall not prevail against it. Berarti alam maut ini di dalam bahasa Yunani adalah kuasa-kuasa maut ataupun kuasa-kuasa kejahatan. Berarti kuasa-kuasa setan, roh jahat tidak akan mengalahkannya. Tidak boleh, tidak dapat mengalahkannya. Amen. Jadi, oke. So, kamu boleh baca terus itu. Tajuk khotbah saya pagi ini adalah Gereja Yesus Kristus. Amen. Ya. Gereja yang benar dimiliki oleh Yesus Kristus. Itu nomor satu. Nomor dua, dan Yesus Kristus sendirilah yang membangun gerejanya. Oke. So, nomor satu, gereja yang benar di seluruh dunia ini dimiliki oleh Yesus Kristus. Bukan pastor, bukan overseer. Overseer di dalam Alkitab ini adalah penilik gereja, adalah bishop. Pastor dengan bishop sama pangkatnya, sama artinya. Bukan bishop, bukan nabi, bukan rasul-rasul, bukan evangelis, bukan pengajar, bukan sesiapa manusia yang memiliki gereja. Gereja dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita harus ingat ini. Yes. Karena bukan pastor, bukan overseer, bukan nabi, bukan rasul, bukan bishop yang mati untuk gereja. Siapa yang mati untuk gereja? Yesus Kristus. Dan kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 28, tulis saja ya. Kisah Para Rasul, Acts of the Apostle chapter 20 ayat 28. Ini adalah para rasul. Ini adalah Rasul Paulus di Efesus. Dia menasehat, dia memberi kebenaran ini kepada penetua-penetua di Efesus, penilik-penilik gereja, yaitu bishop di Efesus, pastor-pastor di Efesus. Ini kata dia. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah siapa dirimu? Siapa? Pastor-pastor.
Pemimpin-pemimpin, ketua gereja, penilik gereja, jagalah dirimu, jaga hati kita, amin. Jaga supaya kita tidak ditipu daya oleh setan dan pengajaran palsu. Kebenaran, doktrin kita yang diajak kita, jagakannya. Kata firman Tuhan ini. Dan bukan hanya kamu pemimpin saja, tetapi ditambah di sini, dan juga seluruh kawanan. Seluruh kawanan siapa? Kawanan siapa? Domba-domba Allah. Seluruh ahli-ahli gereja, jaga. So, pastor ataupun pemimpin ataupun ketua gereja bukannya bos untuk dilayani, tetapi dia bos memang di bawah bos yang besar, Yesus Kristus, untuk melayani. Amin. Jadi kalau kita mengatakan kita pemimpin, pastor, kitalah yang melayani orang. Amin. Bukan kita, saya pastor ini, kamu harus dengar saya. No. Ingat, siapa yang memiliki gereja? Yesus Kristus. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Penilik itu adalah overseer. Overseer itu adalah pastor ataupun bishop. Siapa yang menetap pastor menjadi pastor? Roh Kudus di sini, yes. Memang Yesus, Roh Yesus. Yesus yang membangunkan gereja apa? Tetapi yang menetapkan pemimpin-pemimpin. Roh Kudus. Kenapa dia mengatakan Roh Kudus? Tanpa Roh Kudus tidak ada pastor boleh melakukan pelayanan. Tanpa Roh Kudus tidak ada bishop boleh melakukan pelayanan. Betul? Ini firman Tuhan. Yes. So, untuk menggembalakan jemaat Allah, yaitu gereja Allah. Yes, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Yes, mengata to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Yang diperolehnya, yang dibelinya dengan darah dia sendiri. Darah siapa? Yesus. Jadi Yesus memiliki gereja. Tuh? Ini saya mau memberi kebenaran yang apa yang Tuhan mau kita tahu pagi ini. Banyak kebenaran tentang gereja. Ya, tetapi apa yang Tuhan beri kepada kamu dan saya. Yes. Kepala gereja siapa tadi? Yesus. Yesus. Jesus is the head of the church. Amen. Saudara, oke. Kalau kita pergi sana, kalau kamu pergi Sinun kah? Kalau kita pergi Sinun kah? Kalau kamu bertemu dengan seorang manusia tanpa kepala, manusia apa itu? Kamu bertemu dengan seorang manusia tanpa kepala, manusia mati, betul? Tak ada kepala. Yang sedihnya, di zaman modern, di hari-hari yang terakhir ini, 2 Timotius pasal 3 boleh baca, hari-hari kita diam di hari-hari yang terakhir, yang jahat sekali. Yes. Tidak sedikit, banyak gereja di seluruh dunia ini adalah gereja tanpa kepala. Apa maksud saya? Yesus bukan menjadi kepala gereja itu. Kepalanya sudah berubah menjadi pastor, menjadi kepala gereja, ya, rasul-rasul, nabi-nabi, semua ini. Jadi banyak gereja tanpa kepala. Kalau gereja tanpa kepala, gereja apa? Mati. Bukan saya yang mengata. Kenapa? Karena kepala yang asal itu harusnya Yesus sudah digutukar, ganti kepada kepala manusia yang tidak seharusnya di sana. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1, Yesus sendiri mengatakan kepada satu dari gerejanya. Gereja apa itu? Gereja Sardis. Apa kata Yesus kepada gereja Sardis itu? Dia mengata begini. Wahyu pasal 3 ayat 1, tulis saja ya. Engkau dikatakan hidup. Itu gereja Sardis. Padahal engkau mati. Ada gereja mati? Ada. You have a name,
that you are alive, but you are dead. So apa kata Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka, hanya sedikit saja tinggal yang jubahnya masih putih. Kenapa mereka mati? Karena kepalanya bukan Yesus. Sudah diganti dengan kepala yang lain. Sudah dicemari mereka Kristen, cemari dunia. So Yesus mengatakan bertobat. Apa kata Yesus lagi? Kalau tidak, aku akan hapuskan namamu dari buku kehidupan. Serius. Sedih. Banyak Kristen main-main. Datang ke gereja. Bila ada hati mau datang-datang, tidak ada mood, tidak ada hati. Tidak datang. Jangan salah paham. Kalau kita hari Minggu, kita benar-benar kita anak-anak Allah. Kita pakobah-kobah. Tidakkan kita diam di rumah. Kalau kita tidak ada kerja ya. Kalau kerja apa boleh buatnya? Amen. So ini Tuhan tahu siapa kepala kamu dan saya. Penting. Itu akan menyatakan kehidupan kamu dan saya. Amen. So, kita melihat kalau gereja itu mati, jangan tinggal di sana. Kamu akan mati juga. Apa kata Yesus di dalam Wahyu pasal 1? Kita boleh membaca di sana. Saya sudah lupa apa ayatnya. Wahyu pasal 1, the book of Revelation. Yesus mengatakan, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lama-lamanya. Amin. Yesus hidup. Bagaimana gereja mati? This is serious. Wah, luar biasa. Bila saya mendengar suara ini, Tuhan, saya mengatakan, wah, malaikat mengelilingi saya. Mula-mula saya menyanyi, I love you Lord, and I lift my voice. Dan saya tahu para malaikat boleh dirasai. Saya tidak dapat melihat, saya merasai mengelilingi saya. Saya ubahkan. We love you Lord. Para mereka menyanyi bersama. And we lift our voices. Wah, to worship you. Sejam tidak ada berasa menyembah Tuhan. 3 hari saya menunggu Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri. Kalau kamu di hadirat Tuhan, kamu tidak rasa masanya. Surga. Kamu dalam surga. Kan kita duduk di dalam Yesus di surga. Walaupun kita di sini ya. Oke, itu tajuk yang lainnya. Jadi, keluar dari gereja itu. 36 tahun dulu. 36 ataupun 37 tahun dulu. Keluaran, saya keluar dari gereja itu. Jangan main-main. So gereja dimiliki Yesus. Oke. Di dalam Alkitab ini, perkataan gereja itu dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa Yunani adalah ekklesia. Dalam bahasa Yunani spellingnya Ikklesia. Ekklesia. Ekklesia berartinya mereka yang dipanggil keluar dan dikumpul Tuhan. Yes, kepada dirinya dikumpul ya untuk dimiliki Tuhan. Itu ekklesia. Contohnya Israel di Mesir. In Egypt, right? Israel di Mesir dikeluar Tuhan melalui Musa ya. Keluar Tuhan dan kemudian dikumpul Tuhan di mana? Di padang gurun dikumpul Tuhan untuk menjadi siapa? Untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Jadi tidak ada Kristen yang lone ranger. Tidak ada Kristen yang bersorangan, tidak mau bercampur dengan Kristen yang lain. Itu bukan gereja. Ingat, Tuhan mengeluar. Oke. Jadi, Kristen adalah ekklesia. Semua orang yang sudah bertobat percaya pada Yesus Kristus adalah mereka yang dipanggil keluarnya
Keluar dari mana? Dari dosa-dosa, dari kehidupan lama, dari perangai lama, dari kejahatan, dari kegelapan, dari kutuk-kutuk. Yesus panggil keluar dan kita keluar. Dan kemudian Yesus kumpul kita bersama. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh. Untuk dimiliki siapa? Milik Yesus sebagai kepala Yesus. Wah, luar biasa. Ya. So, bagaimana ada orang, saya pernah. Dulu saya keluar daripada gereja yang satu lama juga. Gereja karismatik. Ya, penuh Roh Kudus. Dan kemudian apabila pastor itu balik ke Singapura, ya, saya melihat tidak sedikit. Banyak juga ahli-ahli gereja sudah tidak datang gereja. Ada di antaranya pemimpin tidak datang. Dan saya telepon pemimpin. Dan ada yang mengatakan begini. Walaupun kami tidak datang gereja. Kami tidak backslide. Kami tidak mundur. Kami masih percaya pada Yesus. Perkataannya, walaupun kami tidak datang gereja. Saya tidak jawab. Kenapa? Karena eklesia, Tuhan mengeluarkan kita dari kehidupan lama, kegelapan, kebinasaan, dan dikumpulnya bersama kepada terangnya yang ajaib untuk dimilikinya. Berkumpul. Amen. Jadi gereja, kebenaran gereja adalah nomor satu. The Universal Church. Universal Church berartinya gereja Tuhan seluruh dunia. Walaupun kita ramai dari berbagai bangsa, warna dan bahasa, kita satu tubuh. Itu Universal Church. Seluruh dunia kan? Dan kebenaran yang satu lagi tentang gereja Tuhan adalah the local churches. Gereja tempatan. Seperti kita di sini, kita dipanggil gereja Baptis, Silkandis Baptist Church. Di Metro City. Dan saudara kita Emmanuel Baptist Church. Dan di Batu 10 First Baptist Church. Semua ini gereja tempatan. Yes. Dan kebenarannya bila-bila masa dari sekarang kita gerejanya di dunia ini akan dikeluar oleh Tuhan, keluar dari dunia ini dan dikumpul di mana dia mengumpul kita di atas udara dan kemudian di bawah dia bersama dia kekal selama-lamanya, tidak dipisah lagi. Itu peristiwa yang dipanggil pengangkatan, the rapture. Amen. So eklesia dikeluarkan? Yes. So kita menunggu sekarang, bila-bila masa dari sekarang. Untuk eklesia yang terakhir. Eklesia dikeluarkan. Rapture. Pengangkatan. Yes. So, saya mau membaca ini adalah bagus untuk kita mengetahui yang lebih. Untuk mengingatkan kita. Dalam 1 Tesalonika, ini perjanjian baru. Dalam 1 Tesalonika pasal 13. Pasal 4. Sorry, tidak ada pasal 13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ya. Oke. Saya membaca. Selanjutnya kami tidak mau, ini para rasul Paulus. Kami tidak mau saudara-saudara, ini adalah kepada gereja, saudara seiman. Kristen ya. Di Tesalonika. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, yaitu meninggal dunia. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kristen adalah orang yang mempunyai pengharapan yang bahagia. The blessed hope. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada gereja-gereja, hai Kristen semua gereja-gereja ya, termasuk saya. Tuhan mau kita mengetahui, jangan tidak mengetahui tentang siapa? Kristen yang sudah meninggal dunia, Kristen yang mati. Itu sebab banyak Kristen, mereka pergi ke kubur ini, yang bawa macam-macam. Mereka ikut
adat tradisi manusia yang tidak ada di dalam Alkitab. So harus kembali kepada basicnya. Firman Tuhan mengatakan, Kristen, hai gereja, jangan tidak tahu. Gereja harus tahu. Tahu tentang siapa? Orang Kristen yang telah mati, Kristen yang benar-benar, yang taat setia pada Yesus sampai dia mati. Keadaan mereka, oke? Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, amen, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, meninggal dunia, Kristen yang telah meninggal dunia, taat setia sampai mereka mati dalam Yesus, mereka akan digumpulkan. Perkataan gumpul, yes, akan digumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Mereka yang mati di dalam Yesus, mereka akan dikumpul Allah, God, bersama-sama dengan dia. Dengan siapa? Dengan Allah. So di sini mengata, berulang kali di dalam Alkitab banyak, karena mata orang tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, dinyatakan, diwahyukan oleh Roh Kudus siapa Allah, tidak akan tahu Yesus adalah Allah. Jesus is God. Dia juga anak Allah. Dia juga Mesias. Dia hebat. Amen. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Siapa yang mengatakan kepada rasul-rasul kebenaran ini? Yesus Kristus sendiri mewahyukan dirinya melalui Roh Kudus kepada Rasul Paulus dengan rasul-rasul. Kita yang hidup, yang masih tinggal, siapa yang? Oh, kita yang hidup, angkat tangan. Yang masih tinggal ya? Ada di antara kita sudah meninggal dunia lah. Istri saya, ibu bapak saya sudah meninggal dunia. Tapi saya tahu di mana mereka. Amen. Ya. Kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan di sini bukan second coming of the Lord Jesus. Bukan kedatangan kedua kali Tuhan Yesus ke bumi ini. Bukan. Ini adalah the rapture. Ini adalah pengangkatan. Ya, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini tentang Kristen yang telah meninggal, yang belum meninggal. Oke. Sebab itu, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pengulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jesus turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, itu penting, akan lebih dahulu bangkit. Yes, angkat, keluar dari kubur, keluar dari bumi ini. Yes. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Perkataan diangkat di sini adalah dalam bahasa Yunani adalah harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo dalam bahasa Yunani adalah rampas keluar, snatch out of the world. Dirampas. Ini adalah rapture, kata Inggris. Bahasa Indonesia pengangkatan. Yes. Bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa, bertemu dengan Tuhan di udara, angkasa di atas awan itu. Demikianlah kita akan selama-lama bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburlah, comfort, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Dengan pengangkatan itu. The rapture. Yes. So ini adalah, this is our blessed hope. That we are waiting anytime it will happen. Apalah pengharapan Kristen kalau bukan ini.
mau tinggal di dunia, dipersilakan. Tapi saya tahu, saya tidak akan di sini anytime. Bila-bila daripada ini. Ini yang dimiliki Yesus. Ini gereja. I pray, saya berdoa. Semua di sini. Jangan main-main. Kamu tahu, adakah kamu benar ikut Yesus? Ataupun pulang. Yesus tahu siapa dimilikinya. Amen. Yes. So, gereja dimiliki Yesus. So kita akan bersama Yesus kekal selama-lamanya. Di mana Yesus pergi, di sana kita berada. Dia turun nanti dalam kedatangan kedua kali dari surga, turun dari surga ke bumi ini, kakinya landing di bukit Zaitun, Mount of Olive. Kita juga bersama dia dalam tubuh yang baru. Betul? Dia memerintah 1000 tahun di bumi yang sama ini. Kita juga memerintah bersama dia sebagai raja. Wahyu pasal 1 boleh. Kita telah ditetapnya sebagai raja dan imam-imam. Luar biasa. Dan bila dunia lama ini, langit lama ini lenyap, langit yang baru dan dunia yang baru, Yerusalem yang baru, kita juga bersama dia di sana. Oh, haleluya. Ya, dan apa yang berlaku bila kita di surga 7 tahun itu, 7 tahun di bumi ini, penderitaan besar ya. Bila kita diangkat, kita tidak ada lagi di bumi ini, gereja tidak ada lagi di bumi ini. 7 tahun di bumi ini, dunia ini, amarah Allah dicurahnya dari surga ke seluruh manusia. Yang menentang Allah, bagaimana mereka menentang Allah? Mereka menolak Yesus Kristus. Kalau mereka benar percaya Allah, mereka akan percaya pada Yesus, menerimanya. So, amarah Allah akan dicurah ke bumi ini. Seluruh dunia akan kacau bilau, akan lebih teruk. Saudara, oke, ingat tidak? Masa sampai sekarang saya mendengar masih ada orang mati karena wabak COVID-19, betul? Penyakit. Dan saya tanya Mr. Google, Mr. Google, dalam handphone itulah. Berapa banyak orang mati karena COVID-19? Kurang lebih 7 juta. 7 juta manusia seluruh dunia mati karena COVID-19. Banyak? Belum apa-apa, itu kacang pun tidak ada. Kalau dibanding dengan Wahyu pasal 2, yaitu dalam kesusahan besar, penderitaan besar menimpa seluruh manusia di bumi ini. Kamu tahu berapa orang mati? Orang mati karena dibunuh, karena wabak-wabak, karena apalagi itu saya tulis di sini. Karena kelaparan juga. 1/4, 25% jumlah manusia di dunia ini akan mati pada masa penderitaan besar itu. Kamu tahu berapa? Saya tanya Google juga, berapakah jumlah manusia di dunia ini? Google mengatakan kurang lebih 8 billion. So, 8 billion itu 25%, berapa billion yang akan mati? 2 billion. Dan saya tanya Google, oke, 1 million, 1 million ringgit. Berapa ribu kah? Google mengatakan 1 million ringgit adalah 500.000 campur 500.000. Itu 1 million. 500.000 ringgit campur 500.000 ringgit, 1 million. Banyak tidak? Banyak. Saya tanya Google juga lagi, bagaimana pula 1 billion? Berapa million? Barunya 1 billion. Dan Google mengatakan, 500 juta ringgit campur dengan 500 juta ringgit lagi equal to 1 billion. Wah, banyaknya. Jadi 2 billion manusia seluruh dunia ini akan mati karena wabak-wabak dan kelaparan dan dibunuh. Itu Wahyu
pasal 6. Boleh cari di sana. 1/4. Dan tinggal berapa bilion? Kalau 2000 udah mati. 2 bilion, tinggal 6 bilion. Jadi saya membaca lagi. Saya membaca sampai Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ya. Oke, tadi kalau yang ambil nota Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan sekarang Wahyu pasal 9 ayat 15. Wanted berarti 33.3333% manusia akan mati kedua kali di seluruh dunia ini. Dan kamu tahu berapa daripada 6 bilion itu? 33.3 bilion peratus mati. Lebih 2000 bilion. Jadi tinggal 3 bilion lebih manusia. Itu sangat ramai. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada apa-apa dibandingkan dengan penderitaan besar yang di dunia ini. Haleluya. Saya tidak akan di sini. Bagaimana? Kita di sini, berapa banyak kita akan terus diangkat? Kamu tahu. Kalau kamu sebarangan, we take for granted of this life. We become religious, but you don't have any personal living relationship and fellowship with the Lord Jesus. You're done. Habis. Bukan hanya pelayanan itu. Tahukah saudara? Your service, your ministry, pelayanan itu dilahir daripada kamu connect dengan kepala. Kepala yang mempunyai gereja, Yesus. Saya tidak ada pelayanan kalau Yesus tidak memberi saya. Very simple. Apa yang ada di dalam hati kamu, my music, lead the worship, pemimpin sembah, berdoa ini, lakukan ini, pergi sana sini. Semua kita ada pelayanan. Dan Yesus akan menetapkannya. Amen. So, di mana saya? Oke. Nanti saya lama pula kita di sini. Oke. So, itu nomor 1. Siapa yang membina dan membangunkan gereja? Siapa yang milik gerejanya? Yesus Kristus memiliki semua gereja. Gereja yang benar. Oke, nomor 2. Yesus Kristus juga membangun gerejanya dengan gereja. Apa maksud kamu? Yesus Kristus yang memiliki gerejanya, dia membangun, membina, mendirikan gerejanya juga dengan gereja. Dengan ahli-ahli gereja lah, betul? Yes, begitu. Jadi semua kita, tidak seorang diketepikan. Semua ahli-ahli gereja, member gereja itu digunakan Yesus yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk membangun satu sama lain, untuk mengembang kerajaan Allah di dunia ini dengan memberitakan berita baik, Injil. Yes. Jadi saya sangat bersukacita, sangat berterima kasih karena bukan manusia yang membina, mendirikan gereja, tetapi Yesus. Yes. Sungguh baik, dia sabar, dia penuh kasih, dia sungguh indah. Dia yang membina kamu dan saya. Oke. Jadi seperti seorang kontraktor ya. Karena gereja juga bangunan Allah, betul? Oke. Seorang kontraktor, kita ada kontraktor juga di sini ya. Yes. Dia membina rumah, tidak kira rumah kayu ataupun bangunan besar ke tinggi ke, dan dia menggunakan apa? Menggunakan semen, menggunakan besi, logam-logam, yang menggunakan bata, banyak bahan-bahan di dunia inilah untuk membina bangunan itu, betul? Dan dia juga menggunakan tenaga manusia. Dia menggunakan tenaga mesin-mesin. Betul? Dan betapa indah pun yang dibina dia, betapa teguh pun yang dibina dia. Karena bahan-bahan itu datangnya dari dunia. Tidak kekal. Akan rosak. Dan akhirnya akan roboh, runtuh. Boleh. Tidak ada lagi. Jadi, Yesus membangunkan gereja, membinakan gereja. Yes, mendirikan gereja.
Dengan siapa tadi? Dengan ahli-ahli gereja. Yes, dia menggunakan kamu dan saya. Tetapi saya tidak mau memperluaskan bahasa itu karena boleh baca dalam Efesus pasal 4 ke berapakah dan 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Semua itu untuk pelengkapan yang diberi Tuhan kepada gerejanya untuk kita membangun gereja, membangun satu sama yang lain. Yes. Dengan tenaga apa? Dengan tenaga apa? Bukan tenaga manusia, tenaga Roh Kudus. Dan dengan firman Tuhan. Ini bukan bahan-bahan binaan dari dunia. Ini datang dari surga. Ini adalah yang kekal. Amen. Dan itu sebab firman Tuhan mengatakan kita gereja adalah rumah ataupun bangunan Allah. God's building. Siapa yang memenangnya? Yesus melalui siapa? Kamu dan saya. Penting. Tidak ada seorang Kristen mau hanya datang hari Minggu, keluar hari Minggu. Ada yang tidak datang pula. Ada yang jarang-jarang datang. Kalau kamu sibuk kerja, no problem. Tetapi tidak bolehkah kamu bercuti? Kalau ada hati, takkan kerja setahun-tahun tidak datang. Penting. Pikir. Yes. Dan, bangunan ini dengan bahan-bahan surgawi. Bahan-bahan yang kekal, tahu? Betul? Dan bangunan Allah ini, gerejanya, tidak akan bergoncang, digoncang, dan runtuh. Tidak. Dia kekal. Siapa itu? Kamu dan saya. Kristen yang percaya, benar percaya pada Yesus yang dimiliki Yesus Kristus. Oke, saya mau membaca itu daripada Ibrani pasal 12. Oke. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. The book of Hebrew chapter 12. Ayat 26 sampai 28. Oke. Ini kata Rasul Paulus. Bagi saya percaya Rasul Paulus yang menulis Ibrani ini. Yes. Waktu itu suaranya. Suara siapa? Suara Tuhan. Menggoncangkan bumi. Waktu itu. Waktu di mana itu? Kisah apa ini? Ini adalah kisah di dalam perjanjian lama. Di dalam buku Keluaran. The book of Exodus. Pasal 19 ayat 18. Setelah Tuhan mengeluarkan Israel. Keluar dan dikumpulnya di padang gurun untuk menjadi miliknya. Ini adalah kejadian di padang gurun Sinai, di bukit Sinai. Keluaran pasal 19 ayat 18. Saya baca lagi. Waktu itu suaranya, yaitu suara Tuhan, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ia berjanji sekali lagi. Yaitu, satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan, perkataan ungkapan itulah, kata-kata itu, perkataan satu kali itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Dan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncang. Dalam bahasa yang lain, Tuhan akan sekali lagi menggoncang bukan hanya bumi tetapi langit dan bumi. Dan semua yang dapat digoncang di seluruh alam semesta ini akan tergoncang dan runtuh. Hanya tinggal apa? Hanya tinggal yang tidak dapat digoncang. Firman Tuhan mengatakan, karena kita, siapa kita? Gerejanya menerima kerajaan yang tidak dapat tergoncang. Tidak tergoncang. Amen. So, haleluya. Itu sebab puji Tuhan. Siapa yang membina mendiri kamu sebagai gereja? Yesus. Dan melalui kamu dan saya, kita miliki Yesus. Kamu bukan miliki kamu sendiri lagi. Kamu miliki saya. Saya memiliki kamu. Dan semua kita dimiliki oleh Yesus. Ingat itu.
Itu sebab Yesus mengumpul kita. Tetapi ada Kristen yang Kristen bayi tidak matang. Banyak saya lihat walaupun bertahun-tahun di dalam gereja, sedikit dia luka hati karena bercampur. Orang itu menyakitkan hati saya. Oh, dia pindah gereja. Pindah sini, sana, sini. Dia hidup dalam bahaya. Tidak connect dengan kepala. Kalau dia connect dengan kepala, tidak macam itu. Jadi bertobat kalau Kristen sudah bertahun-tahun masih tidak tahu kebenaran ini. Gereja harus mengajar tentang siapa punya gereja. Siapa yang memiliki gereja. Penting. Oke? So, di mana saya tadi? Oke. Kita yang menerima kerjaan yang tidak tergoncang. Amen. Itu sebab Yesus di dalam Matius pasal 16 tadi mengata, aku akan mendirikan di atas batu besar ini, di atas Petra, di atas Yesus sendiri. Dia akan mendirikan gerejanya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam satu bahasa yang lain, tidak akan mengalahnya. Patut Yesus mengatakan, dan alam maut tidak dapat melawan, mengalahkan dia. Kenapa? Tidak dapat meruntuhkan gereja. Tetapi saya dengar waktu COVID-19 lockdown, banyak gereja tutup. Impossible. Harusnya makin tidak, makin tutup kah apa? Saudara, Yesus mengatakan, aku telah membuka pintu. Dia adalah pintu. Tiada siapa yang boleh menutup gereja. Saya boleh masuk ke dalam in the jungle, dalam gua 1 tahun. Saya boleh lebih menyala dalam Tuhan. Kenapa? Yesus mendirikan gereja kita, ya, amin. Bukan kita minta. So itu sebab kita adalah orang yang ajaib, orang surgawi, amin. Jadi Yesus memiliki gereja, dia membangunkan gereja, dia memenangkan gereja. Walaupun kita ramai daripada bangsa-bangsa, warna dan bahasa, kita satu tubuh. Itu universal church, oke? Tetapi Yesus juga membangun dan mendirikan, membenakan kamu dan saya secara pribadi. Pribadi, individu. Oke, saya mau menghabiskan dengan ayat ini. Yohanes pasal 14. Gospel of John, ya. Pasal 14 ayat 15 sampai 26, boleh tulis saja. Atau 27 boleh baca, nanti saya akan membaca di sini. Oke, ini adalah Yesus memberi pesan kebenaran yang penting kepada muridnya sebelum dia menderita dan mati di atas salib, sebelum dia balik kepada kemuliaan di sorga, ya. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Jikalau kamu, murid-muridnya lah. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh kan gerejanya. Ramai kan? Jikalau kamu mengasihiku. Oh, siapa mengasihi Yesus? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Kamu akan menuruti segala perintahku. Adam, amin? Amin. Kita mengatakan kita mengasihi Yesus. Yesus mengatakan, okay, you love me, then obey all of my commands. Turuti semua perintahku. Tidak mustahil. Yesus tidak suruh kita melakukan yang kita tidak boleh lakukan. Amen. Yes. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan. Ini berartinya belum akan datangkan. Kenapa? Karena Yesus belum mati, ya. Belum angkat kemuliaan kepada kemuliaan di surga. Oke. Dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain adalah dalam bahasa yang lain Roh Kudus. Amen. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa menyertai kamu selama-lamanya? Saudara, di dalam perjanjian lama, bila Yesus mengatakan kepada murid ini, pengetahuan mereka, perjanjian lama hanya raja-raja, ataupun nabi-nabi, ataupun imam-imam saja diberi Allah Roh Kudus. Orang biasa tidak ada. Itu pun setelah mereka selesai tugas mereka, Roh Kudus akan meninggal mereka. Tetapi di dalam Yesus, bukan hanya Israel, semua bangsa dan bahasa dan warna dan kulit di muka bumi ini yang percaya pada Yesus, diberinya Roh Kudus.
Dan katanya Roh Kudus itu tidak akan meninggal kamu. Ia akan bersama kamu selama-lama-lamanya. Amen. Ini Kristen yang benar. Yesus bercakap dengan yang dimiliki dia. Karena banyak yang Kristen palsu tidak benar sekarang datang ke gereja. Yesus mengatakan apa di dalam gerejanya? Ada kambing, ada domba. Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus mengatakan dia mengetuk pintu hati gerejanya. Kenapa? Karena mereka tutup pintu hatinya. Yesus tidak ada di dalam hati lagi. So dia ketuk. Ini gereja. Kenapa dia ketuk? Supaya mereka buka semula pintu hatinya. Roh Kudus datang. Terima. Penuhi oleh Roh Kudus. Supaya aku akan terus makan bersamamu. Kamu bersama saya. Itu fellowship. Jangan pikir orang datang ke gereja semuanya Kristen. Bukan. Hanya Yesus tahu. Pagi ini kalau Yesus ketuk pintu hati kamu dan saya. Respon. Bertobat sebelum lambat. Bukan susah. Dia yang memberi segala kuasa. Kebolehan. Amen. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran juga panggil Roh Kudus ya. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Dia mengatakan kepada murid-muridnya. Ramai ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa menyertai murid-muridnya pada masa itu? Yesus. Yesus menyertai mereka ya. Itu sebab Yesus mengatakan, ya menyertai kamu sekarang. Yesus bersama mereka sebelum dia mati. Dan Yesus pula mengatakan, ia akan diam di dalam kamu. Di dalam mana? Dalam roh kita, dalam hati kita. Siapa diam di dalam hati kita sekarang? Yesus. Tetapi bukan Yesus tubuh itu, bukan batang tubuh. Tapi roh Yesus, roh Kristus, roh Allah yang juga dipanggil Roh Kudus di dalam kita. Bukan hanya menyertai kita selamanya. Dia di dalam kita. Luar biasa. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus Pak mengatakan ini. Ya, aku datang kembali kepadamu. Dan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ya akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. I will reveal myself to him. Personal. Right? Dari orang ramai, gereja. Personal. Pribadi. Yesus mau menyatakan dirinya kepada semua gereja. Individually. Halo. Setiap hari bila saya menunggu Tuhan, saya bertemu dengan Yesus. Bagaimana kamu bertemu dengan Yesus? Kalau kamu ada dipimpin oleh Roh Kudus. Bila kita membaca firman Tuhan, kamu bertemu dengan Yesus. Bila kita pagi ini menyembah benar dalam roh dan kebenaran, kita bertemu dengan Yesus. Bila kita pergi telagu, main musik kami, sembahkan, berkhotbahkan, bergaul bersama mereka, kita bertemu dengan Yesus. What way is so difficult? Tidak susah. Kita mendengar suara Tuhan. Pokoknya ada kelapa sawit. Pokoknya adakah kita benar-benar peka ya, sensitif mendengar dan percaya. Amen. Yes. Yudas yang bukan mana saya? Oke. Ayat 23 ya. Oke, kita meloncat ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. 2 kali dia mengatakan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Pribadi, individu. Dia, kamu dan saya. Pribadi. Daripada yang beramai, gereja, dia sekarang membangun pribadi, individual.
You. Saya. Kamu, ya. Dan kami akan datang kepadanya pribadi. Dan diam bersama dengan dia pribadi. Amen. So, kalau kita tidak dapat datang ke gereja hari Minggu karena kita ada mau menjaga orang sakit kah? Ada kerja kah? Di dalam tempat kerja kamu boleh menyembah. Ada yang dalam kerja masa lapang boleh membaca firman Tuhan. Karena kamu bertugas bekerja, jangan mengabaikan kerjalah. Ada orang cakap main ulat, bukan ulat, ular. Ular besar. Kita tidak. Okay. So kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, sebab dia bersama kita. Yes, amen. Luar biasa. Yes. Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menurut firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, karena Roh Kudus belum datang, Yesus masih di dunia ini dengan murid-muridnya, betul? Itu sebab dia menggunakan perkataan akan. Yes. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Siapa mengajar? Mengajar siapa? Mengajar saya. Pribadi. Kita. Ya, gereja. Tetapi pribadi kamu. Yes. Pribadi. Oke. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu semua yang kata Yesus kepadamu. Bagaimana Yesus bercakap dengan kamu sekarang? Firman Tuhan. Baca, sentiasa baca. Kalau kamu tidak baca, Roh Kudus tidak dapat mengingat. Itu sebab banyak Kristen lemah. Banyak Kristen ada masalah. Tidak ada firman Tuhan. Jadi Tuhan, Roh Kudus tidak dapat mengingat. Roh Kudus mengingat kepada saya setiap hari. Kita belum sempurna. Kadang-kadang kita silap. So Roh Kudus mengingat. Itu salah. So kembali kepada yang betul. Kalau kita tidak ada pergaulan dengan Tuhan, Roh Kudus tidak mengingat. Jadi Kristen bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sama begitu saja. Habis cerita. Yes. So, Yesus yang memiliki gereja ini. Gereja yang benar seluruh dunia ini. Dan Yesus sendiri juga yang membangun, membina, mendirikan gerejanya. Dan tidak akan goncang dan runtuh. Yes. Dan bukan hanya Yesus membangun gerejanya secara tetapi yang membangun setiap ahli gereja, setiap orang ahli gereja yang di sini, yang muda, muda-mudi, dewasa yang tua, pribadi. Dan yang menggunakan siapa? Tenaganya adalah Roh Kudus. Dan firman Tuhan. Dan karena Roh Kudus dan firman Tuhan dari Allah sendiri yang kekal. Gerejanya tidak sesiapa boleh meruntuh, goncang, meroboh. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yes. So Tuhan memberkati semua yang di luar dan di dalam ini. Kita bertemu lagi ya. Haleluya. Yes.